Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Coba jujur ya, di sini siapa yang di bulan Ramadan rajin ibadah tapi masih mikir, aku kayak gini karena Allah atau masih pengen dipuji sama orang lain? Nah ya, siapa ya kira-kira yang kayak gitu? Nah teman-teman, kalau teman-teman merasa seperti itu, artinya teman-teman masih belajar tentang ikhlas. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar dan mengupas tuntas dengan tema keikhlasan dalam beribadah. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan guru Madrasah Aliyah Negeri Kota Tegal sekaligus guru akidah akhlak. Yuk kita sapa Ibu Familia Widyarini Sustrisno SAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahid, Gimana kabarnya nih Bu? alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah juga sehat juga Ibu. Alhamdulillah. Ya semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan kelancaran di bulan puasa ini. Amin, amin ya robbal alamin. Doa yang sama untuk Syahid. Oke, amin. Oke Bu, mungkin kita langsung aja ke pertanyaannya ya Bu. Nah Bu, aku pernah mendengar wasiat dari Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari Bu. Kalau nggak salah, isi wasiatnya itu tentang ikhlas dan niat dan amal gitu Bu. Nah kira-kira isi dari wasiat itu apa sih Bu? Dan bisa dijelaskan nggak Bu? Gimana tanggapan atau penjelasannya dari Ibu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Ini kita sedang berbicara tentang keikhlasan beribadah ya, karena ini memang sedang berpuasa. Yang seperti tadi disampaikan oleh Syahid, ternyata teman-teman itu kebanyakan semangat di awal gitu ya, sedangkan ketika kemudian akhir-akhir makin melemah, semakin malas dan lain sebagainya. Maka perlu diingatkan kembali nih teman-teman tentang ikhlas, karena kalau ikhlas itu insya Allah sampai akhir pun pasti tetap semangat. Oke. Jadi Rasulullah itu pernah berwasiat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, di mana wasiat Rasulullah itu ada 4. Yang pertama itu adalah perbaharui perahumu, karena gelombang menuju akhirat itu sangat besar. Yang dimaksud dengan perahu itu adalah niat. Jadi diperbaharui dulu niatmu. Segala sesuatu tuh kalau niatnya baik, insya Allah itu juga hasilnya juga akan baik. Kemudian wasiat yang kedua itu adalah perbanyak perbekalanmu, perbanyak perbekalan untuk menuju akhirat, karena jalan menuju ke tempat itu jauh sekali. Maksudnya apa? Perbanyak perbekalan. Yang diperbanyak itu bukan maksiatnya, tapi amal solehnya, ibadahnya, termasuk yang sekarang sedang kita kerjakan, puasa, itu perlu diperbanyak. Syukur-syukur gitu ya, bahwa kamu dan teman-teman itu rajin berpuasa itu tidak hanya di bulan, karena kalau bulan Ramadan itu jelas ini ada suatu kewajiban gitu ya, tetapi kalau bisa itu ditambah dengan yang sunah-sunahnya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini wasiat yang kedua. Kemudian wasiat yang ketiga, ringankan beban, karena perjalanan menuju ke akhirat itu tidak mulus, pasti akan ada banyak terjal-terjalnya. Iya, pasti itu. Makanya bagaimana cara meringankan beban? Kurangi dosa. Jangan kebanyakan berbuat maksiat dan lain sebagainya. Walaupun mungkin ini ada satu sebuah syair nih ya Hid ya, yang mengatakan bahwa memang kita dianjurkan untuk tobat, tapi mengurangi dosa itu jauh lebih dianjurkan. Kamu paham nggak maksud itu? Tobat itu memang dianjurkan, artinya kita kalau habis berbuat dosa, kita dianjurkan untuk bertobat sih. Tetapi tidak berbuat dosa itu jauh lebih dianjurkan. Dan yang keempat, wasiat dari Rasulullah untuk Abu Dzar itu adalah ikhlaslah kita dalam beramal, karena zat yang mengadili kita nanti, Allah, itu tidak hanya mengadili, tapi juga maha melihat. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini, semuanya tidak luput dari penglihatan. Itu wasiat dari Rasulullah untuk Abu Dzar Al-Ghifari. Maka perbaiki dulu niat kita, ikhlas ya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya.
Itu ya Hid. Nah, kayak gitu teman-teman, wasiat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Oke, kita lanjut ya Bu ke pertanyaan kedua. Oke, sedikit. Oke. Dalam salah satu kitab yang sering kita pelajari, yaitu Nasyahil Ibad. Nah, disebutkan bahwa ikhlas itu diibaratkan sebagai ruh atau inti dari amal ibadah. Nah, menurut pemahaman Ibu, mengapa sih keikhlasan itu disebut sebagai ruh dalam dari amal tersebut? Dan jika dilakukan tanpa keikhlasan itu gimana? Oke. Jadi gini Hid, tentang pertanyaan kamu yang tadi, kalau Ibu ibaratkan nih ya Hid ya, ini menurut para ulama bahwa amal itu kalau kita ibaratkan itu adalah jasad, sedangkan keikhlasan itu adalah ruh. Nah, jasad tanpa ruh itu ibarat bangkai. Bangkai itu pasti sudah tidak ada nilainya. Akan berbeda sekali Hid kalau kita yang masih hidup. Contohnya nih Ibu, lihat Zahid sebagai anak di rumah yang selalu siap membantu ibu, yang selalu mendoakan ibu, selalu membantu kakaknya Zahid, selalu mendoakan almarhum bapak di rumah. Itu Zahid punya nilai sebagai waladun soleh, sebagai anak yang soleh. Zahid di sekolah, di madrasah sebagai ketua OSIS itu punya nilai. Tapi akan sangat berbeda ketika jasad itu sudah terputus dengan ruhnya, sudah terpisah dengan ruhnya, maka sudah tidak ada nilainya. Nah, kalau kita membayangkan gitulah, orang melakukan ibadah zuhud gitu ya, seperti sholat, puasa, kalau diniatkan itu murni bukan karena Allah, maka jelas ibadah itu akan tertolak. Karena syarat mutlak diterimanya amal ibadah kita adalah ikhlas. Nah, itu dia materi yang telah disampaikan oleh Ibu Famel. Nah, teman-teman bisa nulis komentar dengan kesimpulan atau pendapat teman-teman semua ya dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Famel. Boleh di komentar ya teman-teman di sini di bawah. Nah, teman-teman, semoga yang sudah teman-teman saksikan dan tonton di podcast kali ini sampai akhir, semoga bisa memetik pelajaran dan manfaat tentang apa yang telah Ibu Famel sampaikan tadi tentang keikhlasan dalam beribadah. Bahwasanya ikhlas adalah sebuah keharusan dalam beribadah dan menjadikan syarat mutlak diterimanya amal ibadah kita. Gitu teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Famel. Dan saya ucapkan juga terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan podcast kali ini sampai akhir. Saya Sayyid Musyafa sebagai host di podcast kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.